Jadi udah ada 20 tahun lebih ya? 30 tahun lebih. Ya. Berkembang tahun 2011, saya ikut komunitas di salah satu komunitas yang ada di Palembang itu. Pada tahun 2018, kepikiran nih, aduh, kok souvenir terus. Mau ngembangin sayap nih lah, ngasilin kasket sendiri. Ikut literisasi untuk ini produk ekspor ke Malaysia. Ya, Malaysia. Kain-kain wastra Palembang ini, khususnya songket kayak gini nih, paling untuk perawatannya dia kalau misalnya habis dipakai dianginin atau enggak di dry clean. Alhamdulillah mimpi-mimpiku sekarang udah banyak sudah terrealisasi, Wak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, akhirnya setelah ditungguin berjam-jam dari kemarin, dari pagi, dari sore Sampai ke malam. Akhirnya dapat juga kita ngobrol dengan ibu yang satu ini, Ibu Indah. Brandnya adalah Indah Songket dan Souvenir, Ibu Azura. Ya, kita semuanya manggilnya Cek Azura. Cek Zura. Kita semua lagi, kebetulan kameranya kita lagi bareng ini di Palembang Indah Mall, acara seru Sriwijaya Bank Indonesia. Cek Zura. Sehat ya Zura? Alhamdulillah. Kalau duduk di sini berarti sehat. Selalu ceria, pokoknya selalu bahagia gitu kan. Yang penting happy. Benar-benar menikmati kegiatannya gitu ya. Gimana Teh Zura, tolong diceritakan dulu ininya dulu aja, brandnya, musanya, terus kemudian ada di mana gitu. Berkecimpung di bidang apa? Oh ya. Indah Songket dan Souvenir itu kita punya galeri, tapi galeri kita tetap di rumah di Jalan Sultan Muhammad Mansur di perumahan Bukit Permai, atau kalau biar nggak susah-susah cari aja di map Indah Songket dan Souvenir 32 Ilir. Ya. 32 Ilir. Ya, di sana kita selain menjual songket, buat jumputan, jual yang itu yang utama. Tapi kita juga bikin souvenir, Mbak. Ya. Bikin souvenir itu udah kegiatan sehari-hari. Itu ya, jadi di awalnya berangkat dari menjual souvenir. Songket. Souvenir dulu malahan. Souvenir. Indah Songket dan Souvenir itu lahirnya dari pembuatan souvenir dulu, Mbak. Tahun berapa tuh? Kalau dibilang tahunnya dari baru saya nikah sudah disodorin. Jadi udah ada 20 tahun lebih ya? 30 tahun lebih. Ya, itu untuk souvenirnya. Tapi kan bergeser dari tahun ke tahun. Indah Songket Souvenir juga pengen berkembang. Akhirnya buka brand sendiri, Indah Songket dan Souvenir itu bergelutnya ke kain langsung, ke songket, berujung ke songket langsung itu pada tahun 2018 baru kita sama-sama. Iya. Kalau souvenirnya itu sebenarnya itu kegiatan saya dari hobi, Mbak Adin. Karena waktu saya nikah tuh saya bikin souvenir sendiri untuk nikahan. Bikin souvenir sendiri? Iya, untuk nikahannya bikin souvenir sendiri. Undangannya berapa orang? Jadi saking senengnya, zaman dulu kan belum ada yang namanya YouTube, belum ada yang namanya Google bisa cari-cari, ini enggak, belum ada. Jadi saya itu kebetulan kan saya dulu pernah bekerja di suatu perusahaan yang dekat dengan ada toko batik terkenal juga, nggak usah saya sebut di Palembang lah gitu ya. Palembang, masih di Palembang. Terus kalau sedang jam istirahat, saya tuh sering nongkrong di situ, main-main. Karena batik itu saya lihat kan batik ya. Batik itu selain dia jual baju, jual pakaian,
dia tuh ada souvenirnya. Jadi sering saya lihat-lihat di souvenirnya unik. Nah, ada yang cantik. ngerjain juga di situ. Nggak ada. Sembarang aja. Tapi karena mungkin ada jiwa ya, jiwa seninya ada ya. Jadi kalau itu dibuat, terus di rumah saya coba kain-kain perca. Nenek saya tukang jahit. Asik. Nah, Jadi punya keinginan saya tuh, banyak percakain juga. iya, alhamdulillah nyambung. Iya, iya, iya. Nah, dari kan banyak kain perca kain itu, pas dia jodoh datang, aku bilang, ya aku bikin sendiri aja. Sampai gitu ya. Jadi tiap tamunya dapat souvenir yang berbeda-beda. Iya, gitu kan. iya, yang berbeda-beda dari saya. Wah, Nah, terus saya kan nikah nih. Alhamdulillah nikah sama yang berkecimpung di songket. Mertua saya, dari mertua saya, ipar-ipar saya, uak-uaknya suami saya itu bergelut semua dengan songket, Bang. Mereka pokoknya itu kan, memang di wilayah itu ya. mereka tuh kan lihat nih, kayaknya anak kreatif nih. Iya, 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 iya. Anaknya nih kreatif nih. ACC langsung. Iya, langsung dibilang, ya kamu nggak bikin souvenir nih, nah ada bahan-bahan bekas, Ya. bahan songket yang Ya. jadi dulu songket asli bener-bener yang Iya. dipotong-potong Mbak Nadi. Iya. Jadi Karena ya misalnya orang rusak atau salah tenun apa gimana kalau kan. dulu kan iya memang itu yang rusak, yang kadang-kadang tukang Kelamaan di tenunnya tuh- display atau apa Iya, gitu bisa juga. jadi saya bikin. Iya. Nah, dibikin, dititipin sama di toko-toko saudara-saudara. Oh saya. iya, karena semua ipar-ipar itu semua punya toko Punya songket. toko, jadi titip-titip. Berarti itu sekitar tahun berapa ya? Sekitar tahun 90-an awal. Ya. Dua Kan 30 tahun kan? Iya, Pak. Saya nikah tahun pokoknya tahun 90-an ya. Iya, iya. Pokoknya tahun 2000 lah kayaknya. Nggak tahu dia awal. Tapi sebelum Enggak lah, tahun 90-an akhir. Iya, 90-an terakhir saya sudah bikin souvenir Iya, itu. iya, iya. Tapi belum nitip-nitip, belum. Masih untuk apa ya? Keluarga, senang-senang tapi sendiri. kan karena ini tapi dari titip-titip ke keluarga itu kan karena mereka juga sudah banyak dikenal orang, Ya. ya otomatis kan tetap ada Ya, karena pesanan. tamu pasti ada datang. Ya ada pesanan, tamu mesen datang. banyak Iya, pesanan juga kayak gitu. Tetap ngerjain sendiri. Iya kan karena saya hobi. Nah, itu dijahit pakai mesin jahit. Ya apa dulu belum? masih pakai tangan. Bentuk-bentuk apa itu souvenirnya? Iya, ada bentuk tanja, bentuk-bentuk sepatu. Oh, yang kayak Iya, gaji-gaji. gaji-gaji. Oh, Masih sebatas itu, Ah. belum berkembang. Saya makin lama berkembang tahun 2011. Saya ikut komunitas di salah satu komunitas yang ada di Palembang itu. Boleh nggak disebutin komunitas? Saya nggak apa-apa. Oh ya, saya itu diajak untuk bergabung di Gapeham. Oh ya, nggak apa-apa. Ya. Ya, maksudnya teman-teman juga kan kalau misalnya yang punya usaha sejenis atau mirip gitu kan di Palembang ini ada banyak komunitas. Iya, kan? banyak salah Satunya yang tertua itu ya Gapeham. Iya, Ya. Gapeham itu komunitas yang pertama Gabungan kali di pengusaha. Palembang. Ya, handicraft dan makanan. Iya, makanan dan minuman. Dulunya Minuman, cuma oh ya. sebatas itu aja Iya. dia. Jadi kita itu yang pengrajin kerap, pengrajin songket, pengrajin makanan minuman itu bergabung di sana. Jadi itu termasuk yang tua iya. memang. Jadi dari situ saya kan dikenal sama dinas-dinas. Terus sering diajak dinas-dinas Nah. ikut pelatihan, Iya. ikut pameran. Jadi ya makin keterusan. Iya, Jadi iya, makin iya. banyak ilmu untuk bikin souvenir. Ya, setuju. Nah, Terus berkenalan juga dengan teman-teman yang lebih luas lagi ya, yang berkecimpung di bidang mungkin mereka yang ini kan karena dulu belum ada yang namanya Sosial YouTube, media ya, gitu sosial ya. media belum ada. Tapi pada tahun 2018 kepikiran nih, aduh, kok souvenir terus. Mau ngembangin sayap nih lah, ngasilin songket sendiri, punya pengrajin sendiri, gimana rasanya? Bilang lah sama kakak iparku, terus dikasih tenunan, ini tenun nih, dikasih ini apa Gue namanya? dapat percakain songket secara Gratis. Dulu gratis. disodorin langsung. Iya. Gak usah nyari-nyari dulu lagi. Iya.
Itu alhamdulillahnya Iya. dimudahkan Allah. Materialnya udah tinggal terima gitu. Tapi dari situ juga awalnya kan saya tuh ngerjain dulu, tapi ngerjain nih juga dikasih bahan, Iya, dikasih. iya. Lama-lama saya mencari sendiri nih bahan. Akhirnya saya bikin sendiri, bisa titip jual ke tempat yang lain juga. Dulu istilahnya saya tuh ngerjain tim souvenir nih, ini selendang, ini selendang yang rusak, ini bahannya, ini lemnya, ini kerjain. Nah, aku kerjain. Lama-lama kan aku mandiri sendiri, aku beli sendiri Lemnya ya sendiri. Apa yang sesuai dengan apa ya? Kadang-kadang kan kita pengen lem yang lebih bagus gitu, atau pokoknya keinginan saya itu pakai gantungan kunci kan macam-macam. ya besinya gitu kan. Itu macam-macam. Nah, 2018 saya mulai terjun ke kain. Nah, 2019 saya bergabung di salah satu BUMN. Pusri ya. Di Pusri saya 2019 saya bergabung di Pusri. Alhamdulillah itu jalan Allah semua. Berkat berjalan dari di Pusri kan saya sering dikasih pelatihan juga. Ya, sama Sama kayak Nadine. Ya. Terus dikasih pameran juga. ya. Jadi makin dikenal sama dinas kan udah dikenal Udah dari kenal, awal. gitu. Jadi mereka itu ya, sekarang sudah pindah ke kain juga. Padahal dulunya dinas tahunya saya tuh orang Jadi souvenir. kainnya ngambil dari yang tempat kakak ipar juga atau Dulu awal-awal ya bawa dia juga. Lama-lama Ini kan aku saya juga bikin sendiri. ini, ya. Kayak kita kan punya tukang tenun sendiri. Kayaknya punya tukang celup jemputan sendiri kayak gitu. Ya, alhamdulillah. Ya, jadi Sampai berkembang. perluasannya kayak gitu ya, apa namanya, memang sih aku juga sering bilang sama teman-teman ya, salah satu caranya supaya kita berkembang itu adalah ya ikut mitra binaan gitu kan. betul. Terserah ya, memang pasti ada Yang misalnya pertama mitra. pinjaman gitu kan, pakai kur lah macam gitu kan. Yang kedua kita harus ikut komunitas. Betul. Itu yang penting komunitas, Ya. Mbak. Sebenarnya Silaturahmi. Karena ini kalau saya sendiri komunitas itu banyak memberi kita pengalaman, pengetahuan, pergaulan. Ya, Yang benar. dari kita nggak tahu tentang gimana ya ngobrol nih. Nah, dari kita belum tahu apa-apa bisa. Ya memang, karena pengalaman orang jadi pelajaran Ya, buat jadi kita. pelajaran buat kita. Ya betul, dan ya kalau satu komunitas itu kan berarti insya Allah orang-orangnya itu satu visi, jadi mereka ya mau sharing, mau bagi dan sebagainya gitu kan. Dan kita yang nggak antisosial gitu. Terus kan jadinya. pergaulan kita tuh lebih luas. Ya, dan pergaulan kita jadi luas. Emang iya, karena biar lebih heterogen. Benar. Kan biasanya mainnya kita di sini-sini. Sini aja di rumah aja. Kalau kita ke komunitas, terus orang-orang itu kan dari sana, dari situ, dari situ, gabung bareng, dia punya cerita apa, dia satu punya cerita apa, kita bisa dapat intinya pengalaman dari mereka. Wow, itu yang ya benar-benar. Jadi sudah selama sekian tahun ini, 30 tahun ini bergelut. Memang Cezura ini pengalamannya banyak banget. Kita lagi dapat, ternyata dia kenal sama Pak itu, kenal sama Ibu itu gitu kan. Sebenarnya memang Cezura itu udah termasuk yang senior lah di bidang handicraftnya Palembang ini ya, khususnya kayak gitu. Jadinya munculnya lebih dulu dari yang sekarang. munculnya lebih dulu gitu. Iya, munculnya lebih dulu. Tapi Cek, kenapa apa namanya, kan banyak yang teman-teman kita yang songket ini atau apa kan mereka berkiprahnya ke Jakarta misalnya kayak gitu kan. Apa memang karena memang ya udah apa namanya, keluarganya udah di sini semua gitu kan. Ada nggak? Kan karena kalau di Jakarta kan mungkin lebih luas ya, duitnya lebih enak gitu kan. Kan saya udah 20 tahun lebih kan. Sebenarnya kan bisa aja gitu kan, maksudnya ada yang kayak titip jual di Jakarta gitu pasti lebih Mungkin baik. kalau saya ini masih kayak ini ya Mbak Nadine ya, masih nyaman di zona nyaman aja. Nyaman di zona nyaman. Di zona nyaman aja saya itu. Karena saya tuh
nggak terlalu yang ambisius sampai ke situ Ya, banget. saya kan mikirnya kayak gini. Saya itu tidak tergantung dengan usaha saya. Mikirnya kayak gitu. Karena kan suami masih bisa ada yang mau Oke. jadi Ya, maksudnya tidak memposisi lah. bahwa kita istri bekerja bukan untuk jadi Mata pencarian dominan. Iya, itu Masih karena mungkin kita harus posisi apa ya? Memang sejajar, tapi memang ada harga diri suami yang harus kita. Nah, itu Mbak Nadine. Ya. Aku dalam keadaan begini aja sudah alhamdulillah, udah diizinin Udah untuk diizinin keluar pameran. kota. Ya, benar. Keluar kota. Iya, keluar kota, iya. Kadang ditinggalin 10 hari. Iya, pameran, 20 gitu. hari. Iya. Kan diizinin itu sudah nilai plus tuh untuk Iya. suami aku. Karena Nih, support dia. mau bantu jaga anak-anak, Iya. berarti dari anak-anak masih kecil, bayi gitu kan pasti. Enggak juga. Ya maksudnya sudah Iya. mulai berkarya. Iya, kecil-kecil. berkarya tuh masih Ya masih kan maksudnya anak-anak kecil ngapain udah. sih gitu kan? Nanti Benar. anakku kena jarum, kena Iya, kucing. benar. Ada yang kayak gitu Pernah pasti. pengalaman itu makan mani-mani. Siapa lah itu semua makan mani-mani? Oh pantesan sekarang dia jadi jaga stres. Ketawa dia karena makan mani-mani weh. Karena ada Mbak Nadine, untuk saya sendiri saya itu senang belajar. Nah, Jadi buat saya tuh buat bagi pengalaman aja. Iya. Karena kita sebagai pengusaha, bukan pengusaha Iya, sih, punya UMKM lah. Kalau punya pengen- usaha lah, punya usaha. Yang punya usaha itu, yang penting harus ulet tuh. Ya. Harus cari inovasi lagi, terus harus mau belajar. Karena kita itu belajarnya jangan bosan untuk belajar. Ya, betul. Ya, betul. Kalau saya itu, jadi sekarang aja sudah seumur segini, kalau lagi duduk-duduk saya Umur segini itu seberapa itu? saya main HP, saya buka YouTube. Ya. Tapi buka YouTube bukan untuk yang lain. Saya tuh cari Ya. terus saya lihat, ini kayaknya Lucu nih, bisa dibuat. Mulai. Wah, tangannya gratisan. Mulai. Jiwa handcrafternya itu loh, gitu kan. Mungkin sudah jiwanya di Ya. ini. Tapi memang mungkin itu ya itulah yang bikin saya Azura juga sambil jaga anak waktu masih kecil. Jadi kesibukannya biar nggak pusing cuman di rumah Ya, ngutuk-ngutuk betul. gitu kan. Gitu. Ini apa namanya Mbak Nadine kan pelarian juga. Ya, Kan dulunya bekerja punya uang Ya. sendiri. Oh, iya. Tiba-tiba Ya mantan karyawan lah gitu iya kan. istirahat di rumah, bosan ngurus anak doang. Iya. Dapur ini ngurus Dapur, anak lagi, dapur dapur, iya gitu kan. iya Iya. ngurus anak, terus cari-cari kesibukan. Iya. Alhamdulillah nemu kesibukan yang tidak mengganggu kegiatan Ya, keluarga. dan memang suami juga waktu itu kerjanya bukan yang di Palembang, Iya, terus sering berangkat pulang-balik juga. berangkat. Ya memang benar-benar wah mau ngobrol sama siapa Iya, gitu kan. jadi Kita. itu Iya sih. jalan Allah Iya, seperti iya. itu. Ya sih, tapi memang rata-rata teman-teman yang punya usaha ini karena mereka suaminya bekerjanya baliknya sebulan sekali atau 2 minggu sekali, terus mereka punya kegiatan apa nih Iya. gitu kan. Jadinya akhirnya ya di rumah kalau sama anak aja terus aku nggak produktif gitu kan rasanya kan. Alhamdulillah gitu kan. Jadi sekarang trennya aksesoris kita apa ini? Kalau dulu kan memang gantungan kunci, jadi sekarang masih Iya, gantungan kunci apa? kalau mulai dulu gitu? Mbak Nadine awal-awal memang bener-bener songket asli tenun yang dipotong-potong. Iya. Nah terus perubahan harga songket tinggi, Naik, udah ya. mulai tinggi. Terus di pasaran orang nggak terjangkau lagi dengan harga, Ya. banyak muncul yang printing. Akhirnya kita juga beralih ke printing. Tukang songket juga jadi apa ya, nggak bisa sembarang bikin, benar-benar menjaga kualitas biar nggak kebuang. Ya Iya, kan? iya. Jadi balik ke printing. Jadi tapi Yang mesin gitu kan. Tapi kan sekarang sudah 10 tahun yang lalu karena gubernur kita maunya kita itu mencintai lagi produk-produk yang benar-benar handmade, yang asli buatan Palembang.
Jadi saya coba juga sekarang. Jadi yang ini sebenarnya masih ada pasarnya. Yang ini tadi tetap saya gelutin. Sekarang beralih yang jadi kualitasnya ada naik dikit gitu. Tetap masih bikin pot, bikin tas, tapi dengan bahan-bahan yang benar-benar wastra Palembang. Songket, tapi kan dengan harga kualitasnya. Ada penonton? Iya, penontonnya baru datang. Iya, soalnya aku lihat juga sekarang kan kayak gantungan-gantungan kunci yang kecil-kecil itu ada sih memang, tapi misalnya kalau pas lagi sekali banyak belinya gitu Iya. kan. Dan juga aku lihat ya Zura ini banyak baju, kain songket Ya, gitu kan. Nah, itu modalnya gede dong. Sekarang malah Hebat, iya. saya ini Mbak Nadine, saya liatin ya di rumah bahan-bahan tuh banyak ya, Iya, ya. yang udah dipotong-potong kan, yang dulunya cuman bikin segini aja ya. Nih, kalau aku bikin pes, aku bikin ini, bikin obi lebih mahal ya, nah Ya, ininya naik ya, kan, nilai Berarti value-nya. bener-bener itu bahan-bahan itu numpuk-numpuk di rumah itu sisa-sisaan dari Iya, kemarin-kemarin kan, yang kemarin bikin souvenir itu kan dulunya souvenir, nggak pikir yang lain. Jadi ya namanya kita tadi berkembang kan, belajar banyak Ya, itu. apalagi ya, apalagi ya, gitu. Pengalaman kita sering pameran keluar. Ya, Terus lihat saya apa, juga sering barang-barang ikut orang. kompetisi Ya. kayak gitu kan. Jadi lihat-lihat kita tuh sambil belajar kan, biar orang. Terus aku pikir kan, wah bahan-bahan ini kalau aku bikin pes itu value-nya lebih tinggi, Ya. punya nilai dia. Kayaknya sekarang lagi gandrungin bikin pes di rumah. lagi senang bikin-bikinan gitu ya. Iya, bikin pes, bikin obi. Karena aku lihat pas aku bikin, ini suka. Cukup nih kayaknya nih, ini cukup. kan. Ya. Kita nih lagi di PIM loh. Dan lagi di PIM memang Lagi jualan. lagi pameran jadi warawiri. jualan. Di sini Ibu ada yang mau ditanya enggak? Tanya apa ya? Mimin mau nanya apa Mimin? Ini juga satu serta pameran yang sudah pernah. Jadi fest ini sekarang yang lagi ramai memang fest Iya, itu. pes-pes kita jadi ada yang dari bahan tenun, ada Ah, yang ya, dari ini yang dari liputan, bahan. sekarang ada yang Ah, dari kain-kain iya. jupri juga. Mbak Nadine ini kain-kain jupri nih saya bikin. Iya. Tapi menurut Cezura kan variasi barangnya jadi tambah banyak. Iya. Gitu kan. Terus tapi apa ya namanya ya? Pastinya banyak dan nggak semuanya dari sisa bahan pasti Cezura gitu kan. Tapi berarti dapat resource kainnya karena memang bikin sendiri itu jadinya Ya, harus jadi senang. harus dibuangnya bikin jadi apa ya, Iya, jadi apa ya, betul. jadi apa ya gitu kan. Karena aku juga mikir ini ngatur uangnya gimana ya gitu kan, karena kan banyak banget barang. Aku tuh suka kagum sama teman-teman yang barangnya banyak banget gitu kan. Itu mereka modalnya tinggi gede banget. Dinikmatin aja, makanya aku aja kadang mikir Mbak Nadine, kalau aku lagi, kita kan punya galeri tuh, masuk galeri tuh. Kalau nggak banyak barang. Alhamdulillah ya Allah, dulu kita di mana gitu ya. Sudah bersyukur aja. Iya, Nikmatin. Alhamdulillah. Jadi pencapaian terbesarnya selama ini jadi apa? Kemarin itu kan sempat ikut yang apa? Ekspor impor apa yang ke Batam ya? Batam ke Singapura sih? Ikut literisasi untuk ini produk ekspor ke Malaysia. Ya, Malaysia. Cerita Ya. dong itu literasinya itu gimana? Itu ke Ini kita duduknya semakin ke sini. itu kebetulan tuh dinas koperasi, aku sebutnya nggak apa-apa kan instansi, dinas koperasi kota itu ada inkubasi tuh. Oh, seleksi, pakai seleksi. Nggak juga sih, aku juga nggak tahu karena buat nanti ada endingnya. Guys, kalau sudah terkenal tuh langsung ditunjuk, Mbak. Nggak juga. Ikut ya. Jangan dah ikut. Endingnya itu di situ aku nggak juga. Oh. Pokoknya ikut aja pelatihan, ikut pelatihan, disuruh pelatihan. Ya. Terus Jangan sungkan, teman-teman ya juga. kalau di ini Ya, maksudnya kadang-kadang misalnya aduh aku ada anak kecil, atau aku nggak ada kendaraan. Sebenarnya dipikir caranya gimana supaya kita tuh bisa ikut gitu lah. betul. Kerjasama
rumah sama suami, atau misalnya kayak kami kan nggak bisa nitipin sama mertua ya, jadinya Itu benar-benar kembali lagi karena Iya. keinginan, Mbak. Iya, Hari jadi kita harus ada keinginan. Kalau gimanain pengen caranya, maju ada keinginan. ya aku juga waktu dulu Motivasi diri. saling waktu kecil ya dibawa-bawa aja gitu kan. Harus ada motivasi Iya, diri. kayak gitu. Kalau nggak ada motivasi diri, susah maju. Iya, ya setuju, memang iya. Iya. Jadi literasi itu. Pilih, katanya kita mau kunjungan. Ada beberapa teman-teman UKM dikunjungin pas terakhir. Oh, di survei-survei ya sama. Iya, di survei-survei, didatengin di rumah-rumah kita kunjungan. Pas terakhir kita dipanggil. Itu panggil untuk apa? Terus ditanya, ada Pak ini nanti bisa diajak untuk literisasi, terpilih sebagai peserta literisasi untuk ke Malaysia. Ya, alhamdulillah. Dari berapa orang tuh berarti dapatnya? Kemarin- Maksudnya yang diberangkatin berapa orang? Kalau untuk dari Palembang cuma 2, itu seluruh Sumatera. Oh, jadi dinas-dinas koperasi se-Sumatera itu milihin siapa-siapa UKM yang cocok bisa. Enggak, dia tuh kayaknya dinas koperasi kita nih kerjasama dengan IC Entertainment, IC-nya Entertainment di Batang. Oke. Oh, memang ada satu badan yang memang ngurusin untuk Mereka itu gitu yang lah ya. biasa untuk ini kurasi apa? produk-produk. Kurasi produk, terus untuk memperkenalkan produk kita untuk diambil buyer-buyer yang ada di Malaysia. Jadi kita di sana itu selama 1 minggu, 5 hari ya di Malaysia ya. 5 hari itu benar-benar padat. Oh, ada belajar ini. Belajar, itu. iya Mbak. Kita tuh ketemu nanti kita Kak, berarti semua pakai bahasa Malaysia atau bagaimana itu? bahasa Malaysia. Ada yang dia gunakan bahasa Inggris tapi ada penerjemahnya. Oke. Kadang kan bahasa Malaysia itu kita walaupun sama-sama Melayu, kadang ada yang nggak ngerti Iya, juga ya. iya benar. Jadi kita Dapat kelas internasional. alhamdulillah itu pencapaian. Jadi yang di kelas itu ada berapa? Kita yang se-Indonesia atau enggak saat se-Sumatera. Sumatera itu aja kita ya? dari Sumatera, dari ini yang berangkat itu orang 23. se-Sumatera. Jadi acaranya satu Ada di yang dari Malaysia itu. Batam, ada yang dari Padang, ada Medan, dari Acaranya di Malaysia itu. Iya. Oh, jauh ya? Padahal isinya orang Sumatera semua. Tapi yang di sana kita tuh belajar tentang mungkin Malaysia lebih maju sedikit dari kita. Oke. Berarti mereka ya sebenarnya sih baik banget ya, mereka mau berbagi ilmunya, kita yang didatengin ke sana. Iya, kita tuh belajar sekalian lihat ini pabriknya mereka. Kayak kita ini kalau di sana kan ada pabrik minyak wangi, parfum, itu dia bilangnya kilang. Silakan Pak. Berarti berbagai produk ya. Iya, Smith. Oh iya, hoodie ya. Kemudian ya. Itu hoodie sih. Ya ada hoodie juga, ada yang hoodie juga. Ini Iya, Pak itu kemeja macam-macam loh. Jadi Ibu Azura ini, Cek Zura kita bilangnya itu sekarang barangnya itu benar-benar variatif gitu ya. karena kita sering diajak pameran Mbak Nadine. Iya. Jadi Kok nanti Nadina Salim taruh di tokonya Cek Zura juga ada ini kayaknya. iya, boleh. Kayaknya banyak, ya kan? Boleh. Intinya MOU minta percaya. MOU minta percaya. Iya. Untuk beli percaya sama Cek Zura banyak biar di-matchingin sama barang-barangnya. Jadi memang Cek Zura itu makin variatif barangnya. Kain songket, terus tiba-tiba ada blus-blus perempuan, terus kemudian tas-tas. Pokoknya dia lagi seneng bikin dompet banyak, nanti ada dompet. Lagi seneng bikin tanja banyak gitu. Bikin apa namanya peci ada, terus tahu-tahu ada topi ini kan, topi untuk main padel. Topi untuk main padel, topi ini untuk wisata-wisata kalau mau ke Pulau Kemaro gitu. Iya, untuk Jadi topi gini berapa ini?
itu 185. 185. Nah, kan Karena ini dia bahan tenun. ya ini kain asli, kain tenun asli, Iya. gitu kan. Nah terus ketika orang yang beli tentu dikasih ininya juga ya, apa bagaimana perawatan? Iya, tetap ya. Rata-rata gimana sih kalau perawatan kain tradisional ini? Kalau kain-kain wastra Palembang ini khususnya songket kayak gini nih paling untuk perawatannya dia kalau misalnya habis dipakai dianginin atau enggak di dry clean. Berarti nggak usah terlalu bolak-balik gitu, bolak-balik cuci gitu. So, kalau yang produk-produk jemputan dia bisa pakai ini apa namanya dicuci pakai sampo aja, jangan kali itu kan karena kan kita kan makainya kan cuma keringatan aja, ya jangan. Jadi memang bukan untuk baju yang Dipakai hari-hari. dipakai keringat, panas, gitu-gitu kan. Ada juga sih, sama Mbak, sweater juga bisa kan. Misalnya kan saya buat tuh untuk pakaian hari-hari sweater atau tunik. Ya. Itu perawatannya itu jangan masuk mesin karena Ya. kan bahannya mengapa nggak boleh masuk mesin itu? Karena kan ini kita itu pewarnaannya manual. Iya, Ya. handmade kan, Ya. bukan yang dari pabrikan. Jadi otomatis kan bahannya kan memang ya aku juga bilang sama customer yang belanja juga bahwa kain wastra ini berbeda perlakuannya dengan kain pabrikan. ya Karena pengerjaannya tuh masih manual. Kenapa manual? Sehingga kain yang dipakai dan pewarna yang dipakai juga yang masih aman di tangan. Iya. Sedangkan kalau yang pabrikan, yang mass product atau toko-toko yang banyak itu mereka memang pewarnanya pewarna tekstil yang hanya dipakai, yang dicelupnya oleh mesin juga kayak gitu kan. Jadinya memang bisa dicuci dengan secara brutal gitu kan. Tapi kalau pakai wasra harus ada etikanya gitu kan. Tapi memang bukan kayak anak pakai gadis orang ya. Berlakukan kayak nggak boleh brutal memang kalau mencuci kain wasra itu emang nggak boleh brutal, emang benar. Apalagi kayak yang dijual Tezura ini semua ini adalah, dan yang kita sih sebenarnya semua teman-teman itu banyak yang produk-produk handmade karena kan kita kan di Palembang terus kita mau melestarikan budayanya Palembang khususnya kain-kain wastranya Palembang Mbak. Jadi kita tuh satu UKM yang satu server. Iya benar. Dan memang alhamdulillah produk wastra kita ini yang termasuk yang masih berkembang dan masih dipakai sama masyarakatnya gitu. Alhamdulillah. Jadi cucinya memang pakai sampo sih, aku juga bilang gitu. Kalau pakai deterjen Jangan. sayang betul. Oke, ya juga karena ini sudah malam gitu kan. Ada penutup untuk teman-teman yang mungkin yang nonton YouTube Nadina Salim ini yang belum pernah ke Palembang, atau misalnya juga bukan tiba-tiba kan muncul di feednya orang lain gitu kan, yang kenal apa sih misalnya untuk orang yang supaya mau membeli kain produk lokal dari Indonesia, Palembang lah. Sebenarnya produk tradisional itu bukan berarti produk itu kuno, bukan berarti produk itu produk lama, produk yang tradisional, benar-benar tradisional. Tapi produk wastra itu adalah produk yang lahir dari kejadian dari zaman dulu yang ditampilkan dengan keadaan modern. Jadi terus sekarang juga kain-kain wastra itu nggak monoton yang bentuknya kayak orang tua-tua. Dengar. Kayak orang tua-tua bener. Sekarang kan sudah direvitalisasi. Nah, terus inovasinya juga sudah banyak. Selain nggak melulu jadi kain, nggak melulu jadi pokoknya yang bayangan orang tuh tradisional banget. Kayaknya tuh tua gitu ya. Kayak orang tua banget. Ya, kayak kita punya face yang begini kan lucu gitu, jadi modifikasi dipadu-padanin biar anak-anak muda juga bisa pakai.
dibikin topi, Bikin tas yang lucu, iya, dibikin dibikin tas yang lucu. sweater. Aduh kan bayangannya tuh cuma bisa dibikin panja Iya. yang dipakai resmi. Sekarang tuh saya pernah Mbak Nadine bilang juga sama orang dinas, kayak mana Pak kalau panja itu bisa dipakai sama anak-anak sekolah. Ya. Jangan kesannya panja itu dipakai untuk resmi. Kondangan, Iya, cuma kayak gitu kan. kondangan juga kan orang belum tentu Mbak. Malah ada juga, iya. mau Makanya pakai saya- tanja. Nah makanya ya alhamdulillah sekarang bertahap. Kan sekolah-sekolah kan kalau pas lagi ada ospek, kita anak-anak kan sering ada juga disuruh pakai Suruh pakai tanja. baju ya baju tradisional kesandal. Saya tradisional Palembang. Pokoknya Benar, kata orang itu, kalau bukan kita sekarang, siapa yang akan melestarikan budaya kita? Ya, setuju. Jadi buat anak-anak muda juga sekarang ini, jangan takut untuk terjun ke dunia wastra. Ya. Karena Produk apa ya lokal iya, tradisional produknya yang berbau tradisional, tradisional, iya. Itu juga bisa menghasilkan. Ya, setuju, Nah, setuju. asal kita punya inovasi. Ya. Jadi memang anak-anak muda itu harus punya inovasi. Ya. Jangan pikirnya sudah mati aja. Ya, dan kadang-kadang malahan yang tertarik dengan produk lokal itu bukan orang lokalnya sendiri, malah Betul. orang luar loh, Orang luar. gitu loh. Itu ada bagusnya tapi banyak minus, banyak bahayanya juga. Benar-benar. Kalau sudah kena orang luar yang mengintervensi, kita nanti nggak bisa ngapa-ngapa lagi. Jadi kita nggak bisa punya kuasa lagi terhadap, padahal itu warisan budaya kita Iya, sendiri. betul. Ketika orang luar ngambil, dia punya Mulai ribut. nanti gitu kan, tiba-tiba ribut. Jadi ya memang kalau aku sih malah kepengennya orang Palembang ini, orang kita itu paling nggak dia punya 3 lah di lemarinya. Iya. Baju atau produk yang bernuansa lokal. 350. Kena. Iya, kena aja. Itu jadi supaya kalian itu tetap harus ingat sama leluhur. Iya. Gitu kan? Iya. Ini udah mau kena tuh. Celup dewe ini Cezura. Kan? Celup sendiri tuh. Mau kena polosan di tie-dye. Persiapan buat lebaran. Buat puasa. Jadi sudah ada lagi tambahan itunya? Pesan dan pesannya. Pokoknya kalau kita nih sebagai pengusaha nih, sekarang usaha apa aja, jangan takut untuk berkembang, untuk maju. Terus jangan takut untuk membuat inovasi, Mbak. Iya. Tapi memang butuh, Jangan takut untuk belajar. ya, Utama. memang pasti ada pengorbanannya ya. Kita Iya. pasti bikinnya itu perlu uang dulu gitu kan. Cuman kan pengennya kita lebih dikenal lebih luas, pasti memang harus ada yang dikorbankan dulu. Entah Iya. tabungan lah yang kepake dulu gitu kan. Memang modal utama itu tuh, tapi kalau buat aku Mbak, modal utama itu tekad dulu, kemauan dulu. Gitu ya. Iya buat aku. Yang selanjutnya itu insya Allah dimudahkan Allah. Aku dulu juga kayak gitu. Tahu-tahu Karena kayaknya belajar- dapat gratis. Belajar dari pengalaman. Iya ya. Dimudahkan ya Bu. Jadi bukan uang, bukan nomor satu. Kemauan dulu. Kemauan dulu. Iya, itu modal utama kita untuk belajar, untuk sukses. Mau nggak? Iya, di bidang apapun kalau nggak ada kemauan, cuma. Iya. Menetapkan kemauan dulu. Kemauan, yang Berdoa. penting ada kemauan. Kalau ada kemauan itu kan nanti langsung keluar, ide-idenya keluar. Aduh gitu kan, tapi uang saya cuma sedikit nih, ya Allah kali aja ada yang Enggak juga ngasih kan? saya ini gitu Padahal kan. misalnya nih ada kemauan. Kadang-kadang kan mentok di situ, tapi kan aku gak punya Tapi kan uang kata misalnya orang gitu. itu Mbak, kalau ini kita baru ngasilin satu, kenapa enggak satu ini bisa jadi 2, bisa jadi 3, bisa jadi 4. Nah itu yang aku alamin sendiri. Aku enggak langsung brek, modalnya langsung barang jadi banyak enggak. Dari 1 bisa jadi 2, bisa jadi 3 kayak gitu. Dari satu dulu. Iya. Dari satu dulu. Gitu. Iya, yang penting tadi ada kemauan tadi dulu.
Kalau nggak ada kemauan, percuma Mbak Nadine. Kita punya kemauan, uang banyak, tapi nggak ada kemauan. Oh iya ya. Ada kemauan. Ya ini modal nih ada, tapi nggak ada kemauan. Iya. Gimana ya? Kita punya kemauan banyak. Kemauan kita nih banyak. Iya, tapi dikit dulu realisasi. Dikit dulu. Kayak kata orang tuh, kita manusia nih harus punya mimpi. Kalau nggak ada mimpi, kita nggak ada kemauan untuk maju. Pengennya jangan jadi gimana? Iya, kalau kita nggak ada mimpi nih, aku nih mimpiku kepengen ada uang. Mimpinya apa 10 tahun lagi? Alhamdulillah mimpi-mimpiku sekarang udah banyak sudah terrealisasi, Wak. Jadi 10 tahun lagi kayak apa lagi mimpi ininya? Cuman mau senang-senang aja, nikmatin hidup. Cuma mau nikmatin hidup aja. Jadi tinggal kontrol gitu ya? Iya, udah nggak terlalu di. Jadi ada yang sudah di bagian kontrol produksinya, udah nggak terlalu ini lagi, Mbak. Maunya 10 tahun lagi bukan aku cuma sebagai pengawas. Ya. Oh ya, ini oke buatlah. Iya. Ya Bu, ini ada apa namanya kain baru masuk, mau dibikin apa ya kira-kira? Iya. Kok bikin kayak gini. Iya. Kita lanjut jalan. Itu insya Allah maunya aku cuma pengawas aja 10 tahun lagi. Alhamdulillah. Ya, amin. Ya Allah. Makasih Cik Zura sudah berbagi pengalamannya, dan mudah-mudahan sih kita sama-sama berdoa dengan kita semakin lebih besar lagi, kita bisa tembus pasar global, pasar internasional gitu ya. Yang penting kita sehat, Mbak. Ya, sehat, selalu bahagia, karena kita ngejalanin ini semua memang dengan bahagia sih. Iya. Kita tuh senang. Enjoy. Kita tuh senang ikut pameran, senang jaga juga. Karena kita memang senang ketemu orang, bercerita tentang apa sih yang kita buat ini gitu kan. Supaya orang-orang itu tahu dan orang-orang itu sayang dengan produk lokal gitu kan, di tengah gempuran. Di PIM ini banyak banget brand sekarang sudah, terus brand luar itu Pokoknya bukan lagi. kita itu punya kemauan dan yakin. Yalah, Palembang ini banyak orang mesti pakai semua. Makasih banyak semua teman-teman yang nonton Nadina Salim juga, mudah-mudahan mendapatkan insight dari Cik Zura. Kita semua berdoa semoga kita semua sukses. Amin. Nadina Salim dan Hazura dari Indah Soket dan Souvenir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.